Ya, halo John, ketemu lagi masih dengan saya di PM168 channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips untuk meningkatkan performa atau tenaga serta responsibilitas dari mesin Grand Series atau Supra X100 nih John. Nah, ini kan di depan saya ada beberapa part. Kalian simak apa aja yang saya ganti atau saya sesuaikan untuk meningkatkan performa di mesin Grand Series ini. Nah, ini kalian simak part-part apa aja ya John yang saya ganti. Di depan ini kan ada beberapa part. Nah, langsung kita mulai dari piston dulu John. Nah, kalau untuk Grand Series ini kalian bisa pakai piston yang modelnya seperti ini. Kalian tahu ini piston apa? Nah, ini piston apa yuk? Nah, ini piston Vario Carbu. Nah, kalau Vario Carbu itu dia mempunyai karakter dum seperti ini, dan dia juga udah ada coakannya. Nih KVB nih, KVB itu kode untuk Vario Carbu. Nah, seperti ini profil pistonnya. Dia lebih jenong, ada sedikit jenongnya. Banyak ding ini kalau dibandingkan Grand. Kalau Grand kan aslinya nggak ada coakannya, terus dia cekung kayak gitu tuh John. Nah, dengan pakai ceker Vario Carbu ini, insya Allah bisa meningkatkan responsibilitas serta performa dari mesin standar Grand Series ini. Nah, terus untuk klep di sini ini standar, cuman saya peringan, saya bubut payung biasa. Jadi kalau sini masih standar, jadi udah saya sekir. Nah, ini in-X saya bubut, saya peringan sedikit, tujuannya untuk memeringan kinerja dari motor ini tersebut, dari mesin ini maksudnya John. Kalau untuk kopnya ini tanpa porting ini John, tanpa porting sama sekali gitu tuh. Ini dana pelajar ini John soalnya. Yang penting kalau buat harian responnya enak, stop and go nya enak. Kalau ownernya requestnya seperti itu. Kalau untuk kebut-kebutan sama motor 150 cc ya kalah John, jangan buat bandingin sama seperti itu. Yang penting buat harian itu udah enak, nyaman aja, mengendarinya stop and go nya juga enak. Terus lanjut ke bagian rocker arm Templar. Nah, ini Templar ganti pakai roller ini yang kode R. Kode R ini Templar PNP untuk Grand Series ini John. Udah tinggal pasang aja kalau ini. In-X kita ganti baru ini semua. Nah, terus untuk noken, lanjut ke noken. Nah, ini noken kita grinding ulang, kita custom ulang untuk menyesuaikan dari rocker armnya. Rocker armnya kan udah diganti pakai roller, jadi ya perlu kita sesuaikan juga nokennya. Nah, ini noken ori kita grinding seperti ini profilnya. Untuk Templar roller seperti ini, profilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri profil nokennya seperti ini tuh ya, kalian bisa lihat sendiri, bisa nilai sendirilah karakter nokennya seperti ini. Halus John grindingnya. Ya, kalau untuk buat harian ini cukup ini John. Seperti ini profil untuk Templar roller, nokennya seperti ini. Terus lanjut ke bagian per clap. Nah, untuk per clap di sini saya pakai andalan saya. Ini per clap Shogun John. Per clap Shogun itu dia punya jarak ulir yang lebih renggang daripada standarnya. Ini standarnya kan rapat itu John. Kalau ini kan renggang-renggang seperti ini. Tujuannya untuk mengimbangi noken yang sudah kita grinding, sudah kita custom, supaya tidak floating. Ini budget pelajar banget ini John, ekonomis, budget ekonomis banget. Nah, ini murah, ini harganya ori. Terus per kecilnya juga, ini per klep kecilnya juga punya Shogun. Untuk kan kita
potong bagian ininya, disesuaikan lagi John. Tadinya kan agak tinggi, kita potong 2 ulir ini. Udah gitu aja untuk bagian shaker dan lain-lain ini. Terus lanjut kita eksekusi ke mesinnya John, kita pasang. Oh iya John, ada yang kelupaan, sebelum kita rakit semuanya kita cek dulu untuk bukaan klepnya. Kita cek di atas dulu seperti ini. Ini klepnya, seal klepnya jangan lupa dipasang dulu. Ini seal klepnya. Nah ini seal klepnya udah dipasang dua-duanya. Nah ini kita mau ngecek jarak aman retainer ini sama seal klep. Kita ukur, kita pastikan aman, tidak nabrak. Biasanya kan kalau yang pada udah ganti-ganti noken custom seperti ini, dia asal pasang, nggak dicek satu-satu, terus seal klepnya cepat aus, cepat rusak, ngebul. Nah itu gara-gara nggak dicek satu-satu. Nah ini jadi kita mau cek dulu apakah retainernya sudah aman sama bagian seal klepnya atau belum. Kita cek sama-sama, antaranya kalian pasang klepnya, terus spare klep, retainer serta nokennya dulu. Ini tak pasang dulu John. Nah oke John, ini udah kepasang semua. Ini tak kasih baut nokennya, fungsinya buat muter gini, buat ngecek. Nanti yang kalian cek itu bagian sini John. Nah biasanya kalau noken-noken custom itu bagian bawah retainer itu suka nabrak ke seal klep dan mengakibatkan seal klepnya itu cepat rusak, dan itu yang perlu diperhatikan. Jadi biasanya kalau bagian bawah ini natap ke seal klep, dia kalau diputer dia bakalan berhenti atau gaduk. Ini kita puter ya John. Nah ini kalau diputer dia bisa, berarti dia free, nggak ada gaduk atau natap retainer dan seal klepnya. Biasanya kalau seal klepnya natap retainer, dia kalau udah diputar seperti ini dia berhenti, dek 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 gitu, tandanya itu perlu ada penyesuaian. Ini kita lihat bersama-sama. Tak senterin ini John. Nah ini gini John, kalian lihat bagian ini John. Ini bagian ini ya, ini kan seal klep, ini bagian sini. Nah ini dilihat dia masih ada celah atau enggak. Kalau dia ada celah berarti dia sudah aman, dia free. Ini tak putar dulu. Nah ini udah puncak lift tertinggi, dia masih ada celah ya, tuh masih ada celah tuh. Berarti dipastikan ini aman, terkendali. Tinggal kita pasang bagian klep, bagian seal klep dan retainer tidak nabrak. Kelihatan tuh John. Nah kalau gini dipastikan aman. Udah, kalian ngeceknya satu-satu John. In dicek, juga dicek, dua-duanya pokoknya. Gitu aja untuk cara mengecek apakah noken custom ini udah bisa langsung digunakan atau belum gitu. Dari hal-hal kecil itu yang bikin mesin kalian awet. Jangan keburu-buru kalau ngarep mesin, jangan, harus dipastikan teliti. Pokoknya sering saya bilang itu harus teliti. Oke, bagian ini udah kita cek aman, sekarang tinggal kita rakit satu-satu. Oh iya John, kelupaan sedikit tips untuk memasang pair klep Shogun di head Grand Series ini. Kalian perlu menambah ganjel ring pair klep ini, ganjel ring klep. Nah ini kan aslinya seperti ini ganjel ringnya, terus kita tambah satu lagi yang seperti ini. Fungsinya untuk memaksimalkan daya pegas dari si pair klep Shogun ini sendiri. Soalnya ini kan panjangnya lebih pendek daripada panjang punyaan Grand aslinya, jadi perlu kita tambah ringnya seperti ini. Ini sekitar 2 mili John ketebalannya. Oke, lanjut kita pasang.
Ya, pemasangan klep sama per klep udah selesai. Lanjut kita pasang templarnya, Jon. Dan untuk pemasangan templar roller di sini, ininya masih dipakai ya, Jon. Stopper ADS-nya masih dipakai. Soalnya kalau nggak pakai ini, nanti templarnya terlalu kocak kanan kiri. Jadi ini kita pasang dulu. Nah, sedikit tips lagi, jangan sampai terbalik masang pinnya. Ini kan ada bagian drat dan ada yang enggak. Ini jangan sampai terbalik. Yang ada dratnya dia menghadap ke sini. Nah, ke sini. Kalau kebalik nanti pas kalian nyopot susah sendiri, Jon. Oke, sekarang kita pasang dulu. Setelah komponen di head sudah terpasang semua, berarti sekarang kita lanjut pasang pistonnya ke mesinnya, Jon. Nah, nanti diperhatikan ya, Jon, disimak terus videonya. Untuk pemasangan piston vario di mesin Grand Series ini ada sedikit tips dari saya. Disimak terus, jangan di skip biar kalian mudeng. Oke, lanjut kita pasang piston dan blok pistonnya, Jon. Nah, diperhatikan kalau untuk yang ganti piston vario seperti ini, vario karbu 110, kalian pakainya perpaknya satu aja, Jon. Nah, ini kalau Grand kan aslinya dia agak tebel satu, cuman dia agak tebel. Nah, ini diganti pakai punyanya Legenda. Dia satu, cuman dia agak tipis seperti ini. Nah, kalau untuk packing bawah pakainya satu ya, Jon, punya Legenda. Kalian ganti punya Legenda. Nanti bagian o-ring yang di sini nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Ini kita lem tipis saja supaya untuk menghindari kebocoran. Walaupun ini baru, kita lem tipis. Soalnya kan di sini nanti kita nggak pakai o-ring, jadinya kita perlu lem tipis-tipis untuk perpak bagian bawah. Ini kita pakai satu, ingat-ingat punya Legenda. Terus untuk perpak kopnya bagian atas itu juga pakai satu, Jon. Nah, satu biji seperti ini. Aslinya kan dia 3. Nah, ini udah tak copot satu, Jon. Aslinya kan dia 3 tumpuk seperti ini. Nah, aslinya kan tumpuk seperti ini dia. Nah, ini kita ambil satu aja biar kompresinya dapat, Jon, nggak terlalu low. Soalnya kalau pakai Seker vario ini, kalau nggak pakai perpaknya Legenda yang selembar seperti ini, nanti dia mendemnya terlalu banyak, Jon. Makanya kita kali dengan penggantian perpaknya Legenda. Ditambah perpak atas kita kasih satu selembar juga. Dan perhatikan kalau yang pakai oversize di atas standar, perpak bagian yang ini yang atas kalian cek lubangnya presisi sama ini atau enggak. Kalau belum presisi bisa kalian besarin bagian packingnya. Gitu aja, Jon, tipsnya. Oke, sekarang kita lanjut pasang ke mesinnya. Nah, ini blok piston sudah terpasang.
sekarang kita ukur deck clearance piston dan bibir blok. Nah, di sini bisa dilihat deck clearance piston dengan bibir blok itu sekitar 1 mili. Jadi mendemnya piston ini, bibir piston dan bibir blok itu 1 mili. Nah, itu setelah kita ganti perpak bawahnya dengan legenda. Nah, kalau pakai bawaan grand itu nanti dia bakalan lebih mendem lagi. Terus selanjutnya kita pasang perpak atas dan headnya. Di perpak atas nanti kita nggak pakai karet yang ada di sini, seal o-ring di sini juga nggak kita pakai, kita cuma pakai perpaknya aja, John. Oke, lanjut kita pasang dulu. Nah, ini udah selesai dirakit semua. Nah, ada sedikit tips lagi untuk teman-teman sekalian. Karena ini udah kita kurangin packing bawah dan packing atasnya, maka ketegangan rantai keteng akan berubah. Dan itu kalian harus menyesuaikan lagi. Nah, kalau rantai kalian masih agak kendor, ini kalian bisa coak bagian sini. Nah, ini udah saya coak bagian sini. Aslinya kan dia tebal, terus dicoak bagian sini. Tujuannya supaya dia menekan rantai keteng lebih kencang. Seperti itu aja. Nah, kalau ini udah pas, ready. Jangan lupa disesuaikan lagi ya. Ini tinggal kita tutup bagian kirinya. Tutup ini sama sebelah sini kita tutup. Nah, habis itu tinggal kita naikin rangkanya. Nah, ini motornya, John. Guys, full modif asli agrenia. Bisa kita review sekalian pas hidupin mesinnya, John. Oke, sekian video kali ini. Besok kita bikin video pas naik ke rangkanya, sekalian kita cek soundnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Matur suun.